Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Aprianto dari PPL Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya di sini membantu Ibu Emi pelajaran Al-Islam lebih kurang 2 bulan. Baiklah, mungkin itu saja perkenalan kita. Materi minggu kemarin kita mempelajari tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita mempelajari tentang amal ibadah di usia lanjut. Apa sajakah yang harus dipelajari amal ibadah di usia lanjut kita? Apa itu usia lanjut atau masa tua? Itu mungkin kita dipelajari hari ini. Baiklah, masa tua merupakan masa-masa yang menentukan kebahagiaan seseorang. Jika masa-masa mudanya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan ibadah-ibadah yang baik, maka masa tuanya dia akan merasakan kebahagiaan. Tinggal untuk menambah ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi kalau masa mudanya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka masa tuanya nanti dia akan merasakan tidak ada kebahagiaan di dalam dirinya. Apa sajakah yang harus kita kerjakan, ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan di masa tua? Yang pertama, memperbanyak doa. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, Rasulullah SAW sebelum meninggal, Rasulullah SAW membaca Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahwasanya Rasulullah SAW selalu membaca Maha suci Engkau ya Allah, saya mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Yang kedua, menggunakan waktu yang baik. Kita sudah tahu, anak-anak sekalian, waktu itu adalah tidak akan pernah kembali. Karena waktu tidak akan pernah mundur sedetik pun. Dia akan pasti maju. Ketika waktu kita pergunakan dengan baik, sebaik mungkin, melakukan ibadah-ibadah yang syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah, maka kita akan beruntung dan menasihati orang-orang dan kesabaran. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Yang ketiga, selalu beramal kebaikan. Yang ketiga ini
Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita untuk selalu beramal kebaikan. Seperti hadis riwayat Muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu ataupun itu sedikit, walaupun itu sedikit. Amalan itu harus terus kontinu, harus terus-menerus walaupun itu sedikit. Yang keempat, memperbanyak baca Al-Quran. Ketika di usia lanjut, harusnya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah di sini akhlak mulia merupakan cara bersikap, bertutur kata, dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang semakin bertambah usia, dia semakin tua semakin baik akhlaknya. Misalnya seperti padi, ketika dia berisi semakin merunduk. Yang keenam, membaca Sayyidul Istighfar pada siang maupun sore. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu beristighfar. Ataupun itu astagfirullahaladzim, adapun yang lainnya, itu dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, membaca selawat Nabi. Anjuran yang selanjutnya yaitu membaca selawat Nabi, adanya selawat kepada Nabi kita. Semoga kita semuanya mendapat syafaat di hari kiamat dari beliau yang dapat memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang Bapak bisa sampaikan. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.